Cek 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirman Waluyo. Saya dari kelas IF 3A dengan NPM 98824051201111015. Nah, di sini saya ingin mereview ulang materi dari setelah UTS sampai dengan sebelum UAS. Nah, dengan mata kuliah entrepreneurship. Oke, yang pertama setelah UTS yaitu persona. Nah, persona atau profil persona untuk budget market. Nah, dalam langkah ini Anda akan pilih satu pengguna akhir dari satu pelanggan potensial untuk menjadi persona Anda. Buat deskripsi terperinci tentang orang sungguhan itu. Jadikan persona terlihat oleh semua orang di usaha baru sehingga dapat direferensikan secara berkelanjutan. Nah, secara berkelanjutannya, tidak seperti profil pengguna akhir di langkah 3 yang merupakan gabungan dari seseorang yang mewakili pelanggan target Anda. Persona adalah orang yang paling mewakili pelanggan utama untuk pasar tempat berpijak. Nah, persona yang Anda buat adalah salah satu pengguna akhir dari satu calon pelanggan yang paling sesuai dengan profil pengguna akhir Anda. Daripada menebak atau berdebat tentang apa yang mungkin diinginkan pelanggan potensial Anda, persona menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan pasti. Persona harus menjadi orang yang nyata, bukan komposit. Dengan memilih pengguna akhir yang sebenarnya sebagai persona Anda menjadi nyata, tidak meninggalkan ruang untuk menebak-nebak. Apakah pelanggan target Anda senang dan sistem pendidikan di wilayah mereka? Apakah target pelanggan Anda tertarik dengan anak anjing? Apakah pelanggan target Anda lebih memilih ekosistem perangkat lunak tertutup seperti yang disediakan Apple iPhone, atau ekosistem terbuka seperti sistem operasi seluler Android? Nah, atau juga apakah pelanggan target Anda hanya ingin memeriksa email dengan Anda saat bepergian? Nah, Anda dapat memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan ini secara internal. Nah, tetapi jika persona Anda adalah seorang yang nyata, hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, bagaimana cara memilih persona dan profil persona Anda? Proses pembuatan persona itu penting. Nah, jadi Anda harus melibatkan semua anggota kunci tim Anda, terlepas dari peran mereka dalam grup. Nah, anggota tim yang terlibat dalam proses bahkan jika mereka tidak berpikir bahwa mereka memiliki banyak kontribusi, pada akhirnya akan menikmati, merangkul, dan mendapatkan banyak nilai dari proses menciptakan persona. Nah, mereka akan merasa memiliki dan memahami nuansa persona yang mungkin tidak tertulis dan mendapatkan apresiasi untuk anggota tim lainnya dan perspektif mereka. Nah, Anda ingin menjawab pertanyaan pertanyaan contohnya seperti ini. Jika saya hanya memiliki satu pengguna akhir untuk mewakili profil pengguna akhir kami, siapakah itu? Nah, dari profil pengguna akhir Anda memiliki awal yang baik. Persona harus sangat sesuai dengan profil ini, sambil juga memberikan detail yang lebih spesifik. Anda dan tim Anda harus melakukan riset pasar utama yang Anda miliki pada beberapa pelanggan ini, serta profil pengguna akhir, dan mendiskusikan pro dan kontra menjadikan setiap pelanggan sebagai persona. Setelah analisis ini, Anda akan memilih salah satu untuk menjadikan persona. Mengetahui bahwa Anda dapat mengubahnya nanti saat Anda mendapatkan lebih banyak informasi. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkan apakah Anda memiliki persona yang sempurna. Nah, buat tebakan terbaik Anda dan mulai prosesnya. Kemudian, siapkan lembar fakta tentang persona berdasarkan informasi yang sudah Anda miliki. Sertakan gambar atau foto individu tersebut. Nah, Anda biasanya ingin memasukkan informasi tentang kehidupan orang tersebut, yang diantaranya itu ada lahir, dibesarkan di mana, pendidikannya apa, keluarga, usia, dan lain-lain. Serta pekerjaan orang tersebut perusahaannya apa, berapa tahun dari perusahaan itu, pelatihan, manajer, gaji, metrik kinerja jika P2B kasus, dan lain-lain. Nah, semua informasi itu harus spesifik gitu kan, bukan hanya karena mereka mendapat gaji 5 digit.
gaji 5 digit, atau tinggal di bagian timur laut negara itu. Tetapi juga bahwa mereka memperoleh $65.000 setahun dan tinggal di kota tertentu. Dengan menyiapkan lembar fakta, tim Anda juga akan mengidentifikasi fakta-fakta kunci yang spesifik untuk bisnis Anda yang ingin Anda sertakan agar persona berguna bagi Anda. Nah, sekarang setelah Anda mengidentifikasi fakta apa yang Anda miliki dan tidak miliki, wawancarai pengguna akhir yang merupakan persona Anda. Anda mungkin telah bertemu dengan individu tersebut setidaknya 1 kali selama riset pasar utama Anda. Lagi dan isi celah di apa yang Anda tahu. Biarkan percakapan menjadi terbuka karena kemungkinan besar Anda akan mempelajari fakta tambahan yang relevan tentang persona Anda itu. Nah, juga melampaui apa yang dikatakan persona Anda dan perhatikan dengan cermat semua detail tentang dia juga. Nah, apakah mejanya teratur? Apakah dia punya foto di kantornya? Apakah seperti apa yang dia pakaian seperti apa yang dia kenakan? Nah, apakah ada karakteristik yang sangat aneh seperti dalam persona Chuck Carroll? Kita lihat tabnya di 51 gitu kan. Nah, di mana ia memiliki pagar. Nah, detail-detail ini seringkali yang paling jitu dari semuanya. Nah, ini contoh persona ya. Nah, boleh dilihat. Maaf, ini kameranya agak ngelag ya. Nah, ini contoh dari personanya. Duh, jadi ngelag. Seperti itu kurang lebih dari persona. Nah, yang selanjutnya setelah persona yaitu DMU atau Decision Making Unit. Nah, DMU ya. Nah, DMU itu Decision Making Unit. Nah, atau bahasa Indonesianya yang mendefinisikan unit pengambilan keputusan. Nah, yaitu sebagai semua individu dan kelompok yang mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, nah, yang berkaitan dengan negosiasi produk atau jasa. Nah, DMU terdiri juga dari sekelompok orang yang mengambil keputusan kolektif tentang pembelian barang dan jasa. Nah, Philip Kotler telah mendefinisikan 6 peran, dan dia telah mengindikasikan bahwa mungkin bagi satu orang untuk memiliki beberapa peran. Nah, mungkin itu dari DMU. Selanjutnya, calculates the total addressable market size for follow-on markets. Nah, atau atau dalam artian hitung total ukuran pasar yang dapat ditujukan untuk pasar lanjutan. Dalam langkah ini, Anda akan pertimbangkan secara singkat pasar tidak lanjut, mana yang akan Anda kembangkan setelah mendominasi pasar tempat berpijak Anda. Hitung ukuran pasar lanjutan ini. Nah, yang selanjutnya itu ya, hitung ukuran pasar lanjutan ini. Nah, mungkin dari calculate the total addressable market size for follow on market itu mungkin segitu. Nah, selanjutnya ya kuis. Nah, di sini saya mengerjakan kuis yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Suka. Dengan dari kuis ini ya, di situ mungkin saya mendapat nilai 7/10 mungkin, jadi benar 7. Nah, selanjutnya design a business model. Nah, business model design. Nah, pengusaha yang sedang dalam proses perancangan model bisnis mereka memerlukan pendekatan yang memungkinkan mereka untuk memahami jika dan bagaimana proposisi nilai dapat berhasil ditingkatkan menjadi bisnis yang menguntungkan.
Jadi seperti itu yang saya bisa tangkap dari materinya. Nah, di sini juga ya mungkin dari materi yang dibawakan oleh Pasuka itu, kita di sini mereview ulang atau meringkas video itu dari YouTube channelnya gitu kan. Nah, ini sudah di dikasih link YouTube-nya, ada 2 video. Sama ini part 2-nya. Mungkin itu. Nah, yang selanjutnya setelah setelah tugas itu, setelah yang tugas itu, selanjutnya yaitu calculate the lifetime value. Nah, atau dengan bahasa Indonesianya itu perhitungan nilai seumur hidup. Tunggu, agak nge-lag ini komputer saya. Nah, perhitungan nilai seumur hidup adalah proses di mana bisnis mengukur nilai pelanggan bagi bisnis melalui umur penuh pelanggan. Nah, Customer Lifetime Value atau LTV adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan. Nah, mungkin boleh juga kalian, saya juga pernah meringkas materi-materi dari yang seperti yang di atas itu, yang desain model itu. Nah, ini pokoknya yang yang ringkas-ringkas video tugas itu mungkin saya sudah cantumkan di YouTube channel saya, yang itu Hirman Waluyo ya. Kalian boleh cari di YouTube itu. Nanti di situ ada yang materi tentang entrepreneurship. Oke. Oke, sudah calculate the lifetime value. Mungkin langsung selanjutnya describe the persona. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan tadi tentang persona itu ya. Mungkin persona tuh ya bisa dengan disimpulkan ya, persona tuh jadi pelanggan mendeskripsikan pelanggan kita gitu. Seperti yang tadi kan dijelaskan, harus ada kayak biodata gitu, riwayat pekerjaan dan gambarnya gitu, dan gambar mukanya, usia berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk setelah describe the persona itu mungkin tidak ada tugas, cuman presensi sih sama materi mendeskripsikan persona, tapi mungkin sudah dari pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu ujian akhir semester UAS. Nah, ujian akhir semester UAS ini ya itu kan kita di sini ya tugas UAS ini gitu. Ya, ini saya alasan membuat video ini sebagian ya untuk tugas juga, tugas UAS. Jadi mohon maaf ya, itu kameranya nggak tahu kenapa. Nah, UAS entrepreneurship. Nah, jadi ya di sini saya disuruh membuat video dari setelah UTS sampai sebelum UAS. Jadi mungkin untuk mencoba
kepahamannya sampai mana gitu kan dari si bapak. Nah, dan waktu minimalnya itu maksimal atau apa ya, kurang tahu minimal atau maksimal, coba saya lihat dulu. Kita coba lihat maksimal atau apa ya, 45 menit. Oke, kita bisa dilihat ya. Nah, ujian akhir semester ini petunjuk UASnya membuat penyampaian intisari materi perkuliahan, itu video menjelaskan. Nah, singkat dengan ketentuan penyampaian materi yang di dalamnya mencangkup materi kuliah yang telah dipelajari dari setelah UTS sampai sebelum UAS. Penilaian UAS ini terdiri penguasaan materi, kedalaman materi, pembelajaran, dan teknik metode menyampaikan materi. Nah, video minimal ini berdurasi 45 menit dan maksimal 60 menit. Nah, mungkin itu, dan ini minimalnya harus 45 menit, tetapi saya sudah menjelaskannya ya mungkin kurang dari 20 menit. Nah, jadi mungkin sebagai apa yang memenuhi syaratnya harus 45 menit, mungkin gimana ya, saya juga bingung, mungkin didiamin aja gitu 45 menit. Saya sudah udah menjelaskan semua yang dari setelah UTS sampai sebelum UAS. Boleh lihat yang yang persona, PowerPoint-nya boleh dilihat ya. Saya kebetulan juga download. Nah, boleh dilihat mungkin seperti ini PowerPoint-nya. Mohon maaf, agak lag komputer saya. Profile the persona of budget market.
ini yang tadi saya jelaskan, itu harus memilih customer gitu kan satu. Eh, buat buatlah sedetail mungkin dideskripsikan tentang orang tersebut gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, boleh kalian yang jago bahasa Inggris boleh baca. Mungkin di sini saya nggak kurang jago, jadi tadi agak di translate gitu. Nah, ini how to choose and profile your persona. Bagaimana untuk memilih dan profil dari persona kalian gitu. Nah, ini boleh kalian baca ya. Nah, ini masih dengan judul yang sama. Bagaimana cara memilih? Mungkin ini bisa digeser ya. Nah, bisa. Nah, mungkin yang di sini dulu ya, biar kalian bisa baca. Oke, sudah ya, lanjut. Tolong dipahami ya teman-teman, soalnya tahapan ini sangat penting gitu buat kalian yang ingin memulai usaha gitu, wirausaha. Sangat sangat penting. Nah, oke, lanjut.
Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Tuh kan ada biodatanya, ada keterangan tahunnya, eh, tempat bekerjanya di mana, dengan dan gajinya juga itu 2.500 euro per bulan, per month tuh. Ada ceritanya, story, analytic and ambitious. Dia mempunyai keluarga tapi dia itu social person. Likes gadget, seperti gadget apa motorbike. Kalau dia itu ya pencinta Apple fans gitu. Nah, goalsnya yang jadi yang pernah dia capai itu goals itu apa ya, rencana apa? Nah, ini yang Chuck Carroll persona. Oke, lanjut. Nah, the persona is more than just exercise. Oke, lanjut. Tuh, di ini juga dijelaskan, the persona itu membantu kamu untuk fokus di mana, di apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu nggak butuhkan gitu, seperti itu. Mohon maaf teman-teman yang menonton video ini, banyak yang apa ya, ini video dari ini banyak yang dari sayanya itu didiamkan dikarenakan ya saya sudah melakukan dari syarat-syarat UAS ini, yaitu ya menjelaskan kan dari UTS sampai sebelum UAS dan dengan minimal 45 menit. Nah, sedangkan saya tadi kurang dari 20 menit sudah selesai gitu, jadi mungkin ya banyak diamnya gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Tapi saya di sini juga untuk memenuhi syaratnya yaitu minimal 45 menit. Summary.
Oke, kalian jika jikalau ingin bertanya atau apa, silakan di kolom komentar ya. Kurang lebih 14 menit lagi ya teman-teman, materi video kali ini. Oke, 12 menit lagi ya teman-teman. Ke kalian, jikalau masih belum mengerti dengan materinya, boleh diulang lagi video ini.
Oke, 9 menit lagi ya teman-teman. Oke, tinggal beberapa menit lagi teman-teman, sebagai syarat untuk minimal video ini 45 menit. Oke, kita tunggu.
Oke, tinggal 4 menit lagi. Oke, sekarang ini apa namanya? Virus COVID-19 yang yang Omicron itu semakin naik ya. Gila. Baru aja awal tahun sudah, kemarin akhir tahun tuh udah nggak ada. Sekarang malah naik lagi. Nah, sudah 45 menit. Oke, mungkin video ini cukupkan sekian. Terima kasih semua yang sudah menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.